Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 8, teksnya ayat 1 sampai 12. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 3. Suku Efraim menyesali Gideon karena tidak memanggil sejak awal. Namun Gideon menyelesaikan hal itu dengan kata-kata yang lebih menghormati mereka. Paragraf yang kedua, ayat 4 sampai 12. Apabila Gideon mengejar Jeba dan Salmunna, itu Raja Midian, dia memohon pertolongan kepada orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel. Tetapi mereka mengolok-olokkan Gideon dan Gideon mengutuk mereka. Kesimpulannya, suku Efraim juga ikut peperangan dan mereka menyesali Gideon karena tidak memanggil sejak awal. Namun Gideon menyelesaikan hal itu dengan kata-kata yang lebih menghormati mereka suku Efraim. Kemudian mereka tetap mengejar Jeba dan Salmunna sambil menyeberang sungai Yordan. Dan Gideon meminta roti kepada orang-orang Sukot, namun mereka tidak menolong sambil mengolok-olokkan Gideonnya. Jadi Gideon berkata kepada mereka, apabila aku kembali dengan selamat, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Orang-orang Penuel juga tidak menolong Gideon, sehingga Gideon berkata, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Tentu kata-kata bijaksana membawa damai, tetapi mulut orang bodoh membawa kebinasaan. Akhirnya Gideon menawan kedua raja Midian, Jeba dan Salmunna. Ajaran tentang Allahnya, pertama, sama seperti Gideon berkata, Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tangan Efraim. Kedua, Gideon berkata, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Jeba dan Salmunna ke dalam tanganku, aku akan mengaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Dan Tuhan menyerahkan Jeba dan Salmunna ke dalam tangan Gideon. Ya, pasti bisa membalaskannya. Ajaran tentang manusia, pertama, suku Efraim juga ikut peperangan dan mereka menyesali Gideon karena tidak memanggil sejak awal. Namun Gideon menyelesaikan hal itu dengan kata-kata yang lebih menghormati mereka suku Efraim. Kedua, apabila Gideon mengejar Jeba dan Salmunna sambil menyeberang sungai Yordan, Gideon meminta roti kepada orang-orang Sukot, namun mereka tidak menolong sambil mengolok-olokkan. Jadi Gideon berkata kepada mereka, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Ketiga, orang-orang Penuel juga tidak menolong Gideon, sehingga Gideon berkata, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Keempat, akhirnya Gideon menawan kedua raja Midian, Jeba dan Salmunna. Aplikasinya, pertama, akuilah bahwa semua hal yang berhasil hanya di dalam rencana Tuhan. Kedua, pakai kata-kata yang membawa damai, jangan mengolok-olokkan orang lain. Ketiga, tetap melawan iblis sampai dihabiskan kekuatannya dari dalam kehidupan Anda. Ya, harus mengejar dan harus usahakan sampai habis. Jadi PR praktek hari ini, memakai kata-kata yang menghargai orang lain dan merendahkan diri di dalam pergaulan, supaya membawa damai di dalam Tuhan. Dengan siapapun, sekalipun pergaulan dengan musuh pun, kita harus merendahkan diri supaya mencari arah damai. Ya, memang secara rohaninya tidak begitu. Namun di dalam secara politik atau secara ekonomi, apapun di dunia ini, kita harus menjadi orang-orang yang membuat damai dengan kata-kata merendahkan diri. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.